Leader, never say tidak siap. Maju! Jalan! NKRI harga mati sekarang! Ingatlah bahwa kalian di sini dibiayai dari uang rakyat Bali. Kalian harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dengan cara belajar sebaik-baiknya dan tunjukkan bahwa kalian memiliki prestasi yang patut dibanggakan rakyat Bali. Karena sudah pukul 9, jadi kita mulai saja pembelajaran kita hari ini, nak ya. Ini sudah mulai merekam. Kita buka pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anakku. Om Swastiastu. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap sudah, Miss. Siap sudah, Miss. Ya, semangat sekali ya. Masih pagi soalnya. Sudah sarapan kalian? Sudah sarapan? Siap sudah, Miss. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nak ya. Siapa yang mau memimpin doa? Mungkin Mulyani mungkin mau? Silakan nak dipimpin dulu doanya. Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Mulyani. Nah, sekarang Miss akan jelaskan proses pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, jadi kurang lebih sama seperti minggu lalu. Jadi kita akan lalui dengan 2 sesi. Ada sesi asinkronus dan sesi sinkronus. Nah ya, jadi selama kurang lebih 15 menit ini kita akan melaksanakan kegiatan secara sinkronus. Jadi ini kita melakukan VCon atau video conference. Nanti setelah 15 menit baru kita akan masuk ke LMS atau Google Classroom ya. Jadi kita diskusi di sana. Kemudian ini sudah mengajarkan juga caranya berkolaborasi di Google Slide. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi Miss akan share screen terlebih dahulu nak ya. Bisa terlihat anak-anak layar yang Miss share? Bisa terlihat? Bisa, Miss. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, ya. Nah, jadi ini selamat datang di kelas online kita. Jadi Miss harap kalian siap belajar, siap memulai pembelajaran dan pembelajaran kita hari ini bisa menyenangkan. Nah, kita mulai dulu dengan sebuah kalimat motivasi. Nah, ya. Jadi kalian wajib untuk diharapkan di sini saat pembelajaran kalian yang membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan arahan dan fasilitas dari Miss. Sudah motivasinya sudah, jadi kita lanjut ke materinya ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah jadi kita akan membahas sedikit mengenai sifat-sifat operasi perkalian. Untuk A, B, dan C elemen bilangan real, maka di sana berlaku. Oke, lanjut. Ada nggak yang bisa memberikan contoh dengan menggunakan bilangan misalnya? Kalau sifat komutatif itu memang benar-benar berlaku. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya misalnya. Ayo. Ini contohnya misalnya 9 dikalikan 3 sama dengan 3 dikalikan 9. 9 kali 3 sama dengan 3 kali 9. Ya, benar nggak ya? Ya, ada yang angkat tangan ya? F komposisi G. Berapa kira-kira, nak? Saya izin jawab, Miss. Ya, siapa sebutkan namanya?
Perkenalkan nama saya Madi Mulyani, Miss, dari kelas 10 Miss. 2x kuadrat min 2. 2x kuadrat min 2. Oke, yang lain coba dilihat jawabannya Yuni. Sama enggak kira-kira dengan yang kalian pikirkan atau yang kalian dapatkan? Siap, Miss. Sama. Sama. Siap sama Miss. Udah ingat lagi caranya mengkomposisikan dua buah fungsi atau lebih? Sudah, Miss. Oke, bagus nak ya. Ya, jadi kita bisa akhiri ini dulu. Rasa kalian masih ingat dan sudah siap untuk mengikuti materi selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke masalah sekarang. Nah, ini panjang sekali nih masalahnya. Ada nggak yang bisa membantu Miss untuk membacakan saja? Belum menjawab nak ya, jadi jangan khawatir. Belum menjawab, jadi minta tolong Miss dibacakan saja dulu. Siapa ada yang mau nggak? Ya, Apakah saya boleh membacakannya, Miss? siapa namanya? Perkenalkan, Mas Sarinadi, Oh iya, kelas Sarinadi. 10 MIPA. Iya, silakan nak dibacakan nak. Sebuah toko kue akan membuat pesanan kue ulang tahun menjadi 3 tahap. Melalui 3 tahap. Dalam setiap tahap, waktu yang dibutuhkan sangat bergantung pada banyak kue yang dihasilkan. Tahap Nah, pertama, sekarang sebelum kita masuk ke masalah tersebut dan menyelesaikannya, jadi kita masuk ke sesi asinkronus dulu nak ya. Jadi kita diskusi dulu permasalahan yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah Miss berikan pada Google Classroom, jadi silakan setelah ini kalian bisa left room, kita masuk ke Google Classroom nak ya. Jadi sama pembelajaran teknisnya kayak minggu lalu. Jadi nanti di WA akan Miss kabari. Sekarang 9.30 kurang lebih 30 menit lagi. Jadi kita masuk ke sini pukul 10 nak ya. Jadi disiapkan nanti presentasinya, diisi LKPD-nya. Mungkin itu saja dulu untuk sesi 1 nak. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dulu ikon yang pertama ini? Ada yang ditanyakan? Siap tidak, Miss? Siap tidak? Ya, belum nak ya. Oke, silakan anak-anak kalian boleh meninggalkan ruangan ini dulu. Kita masuk ke Google Classroom. Silakan nak.
akan diwakili oleh Mulyani. Silakan, Nak. Baik, Miss dan teman-teman, saya izin untuk share screen. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Madi Mulyani, mewakili kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Saya memohon izin untuk memulai mempresentasikannya, Miss. Ya, silakan. Adapun hasil diskusi pada kegiatan 1, yang pertama itu adalah menentukan, jadi kegiatan yang kami lakukan itu adalah menentukan fungsi fx dan juga fungsi gx. Nah, kami menentukan fungsi fx dan gx itu dari f bundaran gx. Nah, jadi pada soal diketahui f bundaran gx itu sama dengan x kuadrat min 2x dan gx sama dengan x plus 2. Maka fungsi fx dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu hal yang sudah diketahui, yakni f bundaran gx itu diketahui sama dengan x kuadrat min 2x. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memfungsikan fx seperti yang ada pada slide. Sekian, Miss. Apa bisa dimengerti atau kurang jelas, Miss? Ya, terima kasih Mulyani, sudah sangat jelas. Diam dulu sebentar, Nak, ya, jangan di stop dulu layarnya. Miss mau minta pendapat teman-teman Mulyani, anak-anak yang lain. Gimana kira-kira setelah tadi Mulyani memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya, tadi kelompok 1. Jadi kelompok yang lain, kelompok 2 sampai dengan kelompok 5, kira-kira kalau dibandingkan dengan pekerjaan kalian, bagaimana hasilnya dari hasil pekerjaan kelompok Mulyani ini bagaimana kira-kira? Sama enggak atau mungkin ada yang berbeda dari apa yang telah dibuat? Miss, kalau saya Ya, Dharma Yasa kelompok 4 ya, sama katanya kelompok 4. Kemudian yang lain? Izin, Miss, kalau kelompok Izin, jawab, Miss. sama juga, Miss. Kelompoknya Satya sama, ya. Di sini Miss ingin tekankan sedikit. Jadi, padahal yang dicari itu kan sama-sama fungsinya FOGX. Jadi, komposisi fungsi FOG gitu. Nah, ya. Kenapa kok caranya sedikit berbeda? Yang di awal tadi kita menggunakan pemisahan. Coba dilihat, diperlihatkan Mulyani. Tadi kita menggunakan pemisahan ya. Dengan memisalkan X tambah 2 itu sebagai P. Nah, kemudian kalau yang di bawah kita tidak menggunakan pemisahan, nah, langsung ya. Ada yang mau berkomentar tentang hal itu? izin, Miss. Oh iya, Dharma Yasa mau menambahkan, silakan, Nak. Izin, Miss, kalau menurut saya yaitu mengapa itu yang pertama itu dimisalkan karena yang pertama itu F-nya itu masih belum diketahui, Miss, dan G-nya yang diketahui, sehingga untuk mencari nilai F tersebut harus dilakukan pemisalan. Oke, kesimpulannya, Nak, apa saja kira-kira hal yang dapat kita simpulkan pada kegiatan kali ini? Baik, Miss. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Aris. Jadi di sini Aris dapat menyimpulkan 3 buah kesimpulan. Yang pertama, dalam fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif berlaku pada fungsi komposisi. Dan yang ketiga, sifat identitas juga berlaku pada fungsi komposisi. Nah, nanti tugasnya ini sudah upload di Google Classroom-nya, silakan kalian kerjakan. Batas waktunya ini perpanjang lagi deh karena ini sudah libur, mungkin bisa sampai besok, Nah, ya. Jadi kita bisa kalian bisa kerjakan soal yang di Google Classroom sampai besok. Terima kasih anak-anak, kalian bisa meninggalkan ruangan ini, Nak, ya. Sekali lagi terima kasih atas keaktifannya, kemudian semangatnya untuk tetap belajar. Selamat liburan anak-anak, silakan kalian bisa meninggalkan ruangan ini.